Pak Kabar Eskrim, hari ini Rakernis Bareskrim sudah dibuka oleh Kapolri. Yang ingin saya tanyakan, agenda-agenda dari Rakernis ini apa saja Pak Kabah? Yang jelas kita pilih tema penegakan hukum untuk memenuhi rasa keadilan. Itu kan tema yang kita bangun. Kemudian kita sadar penuh bahwa saat ini masyarakat melihat Polri itu masih kurang bisa memberikan pelayanan, khususnya masalah penegakan hukum, ditandai dengan masih ada komplain meskipun sudah menurun jauh. Maka melihat daripada situasi ini, kita tentunya berharap ada satu upaya perbaikan di jajaran reserse dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat untuk lebih profesional lagi, dengan harapan apa yang menjadi program Bapak Kapolri dalam Prometer, ya, profesional, kita memberikan pelayanan yang cepat, kemudian juga adanya kepastian hukum, turunnya komplain, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, sehingga diharapkan bahwa kita akan menjadi lebih baik. Dan ada beberapa hal yang akan menjadi fokus dalam penanganan perkara. Kita harapkan adanya seperti misalnya gue lihat antara perdata dengan pidana, ini kita nanti juga panggil para pakar dan ahli untuk sebagai narasumber. Kemudian juga dengan persoalan masalah ITE yang perlu diberikan pemahaman yang lebih lagi kepada seluruh direktur. Dan juga masalah-masalah tanah yang banyak masih belum terselesaikan, ini kita panggil narasumber dari Kementerian Agraria. Pak, ini kan dihadiri oleh Polda-Polda melalui Direktur Reskrim Reskrim Sus, dan Direktur Narkoba. Dari Rakernis ini kepada Polda-Polda untuk tahun 2017 ini apa yang ditekankan pada mereka, Pak? Meningkatkan pelayanan yang lebih optimal lagi seperti arahan Pak Kapolri tadi, ya. Jadi kalau kita menerima laporan, kita harus bisa memberikan pelayanan yang cepat. Kemudian juga dari kita bagaimana penyelesaian perkara yang cepat dengan mengurangi rasa stres lah di lingkungan kepolisian. Dulu kita pemeriksaan saksi itu, ya, atau pemeriksaan seseorang yang dipanggil sebagai saksi, itu bisa sampai 8 jam, bisa sampai 12 jam, dan lain sebagainya, ya. Tapi kita harapkan untuk percepatan ini minimal 1 hari penyidik itu bisa meriksa 2 orang saksi. Tentunya kalau 2 orang saksi maka akan ada percepatan minimal, ya, minimal 2, bisa 3. Lalu tentunya pertanyaannya, bagaimana bisa memenuhi harapan daripada unsur-unsur ataupun keterangan yang diharapkan kalau hanya 4 jam ataupun 6 jam. Nah, tentu ada langkah teknis ini sifatnya. Kita kirimkan pertanyaan kepada si saksi, ya, pertanyaan-pertanyaan yang memang nantinya akan kita tanyakan. Kemudian kita juga minta kepada saksi untuk mempersiapkan dokumen-dokumen ataupun bukti-bukti yang kita minta. Tentunya dalam tenggang waktu. Kalau KUHAP mengatakan 3 hari minimal, kita bisa 5 hari. Supaya saksi ketika datang ke hadapan penyidik, mereka sudah siap dengan jawaban-jawaban yang akan ditanyakan. Bukti yang kita minta atau dokumen yang kita minta sudah juga dibawa. Sehingga mungkin kalau pertanyaan itu tidak berkembang ataupun jawaban itu tidak perlu dikembangkan lagi, bisa saja 1-2 jam masyarakat sudah bisa selesai di hadapan penyidik. Dia bisa melaksanakan aktivitasnya yang lain. Dan juga mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan antara penyidik dengan masyarakat kalau waktunya pendek. Kita harapkan semuanya akan berjalan dengan baik. Pak, ini berarti total diikuti oleh berapa orang? 154, itu kan dari pejabat utama Bareskrim sampai dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba, kemudian Sus, juga tambah cabang Lapfor. Nah, itu pesertanya. Dari pengarahan Pak Kapolri tadi, yang merupakan kritikan atau masukan dari pimpinan kepada Bareskrim apa, Pak? Saya rasa umum, ya, karena memang pada prinsipnya pekerjaan reserse ini dengan dinamikanya
Ada anggota yang memang masih akal, ada masyarakat yang memang berharap pelayanan itu lebih, tapi memang fokusnya adalah pelayanan cepat, ya. Pelayanan cepat dan kepastian hukum yang cepat, sehingga apa yang diharapkan masyarakat itu tidak menjadi angan-angan kapan selesainya seperti apa. Nah ini harapannya yang seperti itu. Yang kedua, kita memberikan mendukung kebijakan pemerintah khususnya dalam hal masalah ekonomi, ya. Seperti apa yang kita laksanakan sekarang, bagaimana agar barang masuk ke Indonesia itu bisa cepat segera didistribusikan, bisa segera dipasarkan. Maka pelabuhan-pelabuhan lah yang menjadi target daripada kita untuk dwelling time yang tadinya 7 hari sekarang bisa 2 hari lebih, ya, sudah bisa masuk. Mulai dari Sumatera Utara, Jakarta, Tanjung Priok, Semarang, Surabaya. Nah ini sekarang kemarin ada penindakan di Samarinda, situ. Kemudian kita juga memperhatikan fluktuasi harga pangan, ya kan? Ketersediaan pangan. Ini kita pantau. Kalau yang dulu itu mungkin 1 bulan sebelum hari besar, hari raya Natal atau tahun baru kita baru melihat. Ini sekarang kita mulai dari awal tahun dengan harapan stabilitas harga pangan, stabilitas keberadaan pangan itu tetap stabil, sehingga jangan sampai masyarakat mau cari sesuatu yang diharapkan terkait dengan masalah pangan ini tidak ada, ataupun harganya mahal sekali sehingga tidak terjangkau. Maka inilah yang sekarang juga kita coba bangun, kita prioritaskan untuk semua bisa memberikan kontribusi kepada program kebijakan daripada pemerintah. Ya, makasih Pak.